Ya, bagaimana skema denda keterlambatan yang ada di lembaga keuangan syariah? Ya, di Indonesia sekarang alhamdulillah banyak lembaga keuangan syariah ya yang sudah tidak mengenakan denda keterlambatan lagi di semua produk pembiayaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada provider lembaga keuangan syariah yang masih mengenakan denda keterlambatan? Nah, perlu kita pahami secara fikih ya bahwasanya denda keterlambatan yang ada di bank syariah itu sebetulnya berbeda dengan skema denda keterlambatan di lembaga keuangan konvensional ya. Nah, kalau kita melihat skema denda yang ada di lembaga keuangan konvensional, maka skema ini merupakan skema ribawi atau kita kenal dengan istilah riba jahiliyah ya, di mana nasabah ketika tidak mampu membayar maka ditambahkan nilai piutang dalam bentuk denda yang ini akan menjadi tambahan profit bagi lembaga keuangan konvensional ya, dan kemudian nasabah akan dipanjangkan tenor cicilan tersebut. Nah, adapun yang ada di lembaga keuangan syariah, maka ini berbeda dengan denda yang ada di bank konven atau berbeda dengan denda yang sifatnya ribawi. Ya, kalau gharamatut ta'khir dalam bahasa syariah, denda yang ada di bank konven. Nah, kalau di bank syariah ini namanya iltizam bi at-tasadduq, pemaksaan untuk bersedekah. Di mana karakternya berbeda dengan denda ribawi. Oke, kita bandingkan satu persatu ya. Perbedaan yang pertama antara denda yang ada di bank syariah dengan denda yang bersifat ribawi di bank konvensional. Kalau di bank syariah, kalau di bank konvensional ya, yang dikenakan denda adalah nasabah yang tidak mampu bayar atau apapun alasannya, ketika dia tidak bayar sesuai waktu maka akan terkena denda. Adapun di bank syariah, maka nasabah yang tidak mampu bayar ini tidak boleh, pada dasarnya tidak boleh dikenakan denda karena itu adalah riba. Akan tetapi siapa yang dikenakan denda, yaitu nasabah-nasabah yang memang dia ada niatan buruk tidak mau bayar hutang. Nah, inilah yang akan dikenakan denda. Jadi secara subjek atau orang yang dikenakan denda itu berbeda ya. Sekali lagi, kalau di bank konven yang dikenakan denda adalah orang yang tidak mampu atau siapapun. Kalau di bank syariah yang orang yang tidak mampu tidak dikenakan denda. Tapi orang yang tidak sengaja tidak mau membayar, mereka lah yang dikenakan dengan denda. Itu yang pertama. Yang kedua, denda yang ada di bank konvensional ya, itu ditujukan untuk mengambil keuntungan. Ya, sedangkan inilah yang dimaksud dengan riba. Sedangkan di bank syariah sama sekali tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan. Bahkan secara aturan undang-undang atau secara aturan legal, bank syariah tidak boleh membukukannya sebagai keuntungan. Ya, tapi harus disalurkan kepada sektor sosial. Kemudian perbedaan yang ketiga antara denda yang ada di bank syariah dengan denda ribawi yang ada di bank konvensional ya, secara penyaluran denda tersebut. Di bank konvensional denda tersebut menjadi profit ya, dan disalurkan masuk ke dalam pembukuan keuntungan perusahaan. Nah, kalau di bank syariah maka denda tersebut akan disalurkan kepada fakir miskin. Ya, jadi secara tiga aspek sama sekali berbeda antara denda yang ada di bank syariah dengan denda yang ada di bank konvensional. Baik secara pihak yang dikenakan denda, baik secara maksud dan tujuan pengenaan denda, kemudian secara penyaluran denda tersebut, ini ketiga-tiganya berbeda. Sehingga tidak boleh kita samakan antara denda yang ada di bank syariah dengan denda yang ada di bank konvensional.